Halo bowlers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Lagi-lagi kita akan mereview singkat dan kali ini sepatunya adalah 361 Degrees Kyron Break 2. Sepatu ini adalah signature shoes dari pemain basket asal Cina yang sudah terkenal. Dia merupakan shooter dan salah satu pemain NBA juga menggunakan sepatu ini, yaitu Spencer Dinwiddie yang bermain di Dallas Mavericks. Kita juga sudah mencoba sepatu ini sebanyak 3 kali di lapangan indoor, dan kita juga sudah mencoba sepatu ini di lapangan outdoor sebanyak 1 kali. Impresinya cukup menyenangkan, sepatu yang ringan, traksinya bagus, kemudian salah satu sepatu dengan quick foam yang sudah teruji empuk banget. Kita juga sudah mencoba 361 Degrees lain yang seperti Aaron Gordon, ini menyenangkan banget menggunakan quick foam seperti ini. Oke, jadi sebenarnya sepatu ini sudah dirilis sejak awal tahun, namun kami baru sempat mereviewnya sekarang, dan bagi yang tertarik Anda bisa langsung membelinya di NCR Sport. Kami sudah masukkan linknya di deskripsi. Harga sepatu ini secara retail juga tidak terlalu mahal, 1 juta lebih sedikit ataupun 1,1 juta. Nah, oke, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Oke, kita mulai dari bagian traksi. Traksinya cukup agresif, terus ada pemisah di bagian traksi bagian atas, kemudian di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini traksinya juga cuma dikit, tapi bisa dilihat melengkung sekali. Ini mungkin sepatu yang memang dikhususkan untuk para pemain cepat. Di bagian depannya juga kita lihat traksinya juga polanya seperti garis-garis zigzag gitu. Jadi kita sudah coba memang untuk bergerak lateral, kemudian untuk run ke depan juga nggak bakal ada masalah. Kami juga mencobanya di lapangan yang bersih, kemudian di lapangan outdoor yang bisa dibilang banyak juga debunya, namun kami tidak kesulitan untuk berhenti, baik berhenti lurus maupun lateral. Kemudian traksinya bisa dikategorikan traksi yang oke untuk penggunaan outdoor, meskipun saat kami pegang ini mirip-mirip dengan kayak traksinya Nike Kyrie. Jadi walaupun cukup oke, tapi tidak menawarkan umur pakai yang sangat panjang, karena jauh kalau kita dibandingkan dengan Anta Shock the Game misalnya, ataupun seperti Rigorer yang seperti ini, walaupun translucent tapi dia punya traksi yang amat kaku dan keras. Jadi ini mungkin bisa digunakan daily untuk lapangan outdoor, tapi mungkin beberapa hanya umurnya 1 tahun ataupun kurang dari itu. Oke, kita lihat pola traksinya juga ada bagian yang lembut, sementara ini yang polanya lebar nih lebih keras ketimbang bagian yang traksinya tipis-tipis ini. Nah, untuk lari-larian jelas ini transisinya bagus. Kami sudah mencoba dan memang sepatu yang cukup menyenangkan buat lari-larian karena sepatu ini bobotnya juga cukup ringan. Oke, untuk traksi kami berikan nilai sepatu ini adalah 8,5. Berlanjut ke bagian bantalan. Ini merupakan bantalan yang menarik untuk saya. Saya salah satu penyuka brand-brand asal Cina, salah satunya dengan penerapan quick foam yang sudah hadir di 361 Degrees Aaron Gordon. Waktu itu kami sudah mencoba, walaupun kami tidak suka bahan atasnya, tapi cushionnya begitu menyenangkan. Buat Anda yang suka lompat-lompatan seperti pemain basket NBA misalnya, Anda suka ngedang, Anda suka lompat eksplosif, mendaratnya ini tentu sangat nyaman sekali. Lihat, bagian ini benar-benar empuk, dan kami merasa sejak awal penggunaan Anda tidak membutuhkan waktu break-in. Jadi ketika Anda beli sepatu ini langsung datang dan Anda langsung bermain malamnya misalnya, ini tetap langsung nyaman digunakan. Kemudian di bagian depannya juga menawarkan core feel yang lumayan oke, karena bisa kita lihat quick foamnya lebih tipis. Kemudian ada tulisan Control 2 yang memang merupakan nama sepatu ini. Jadi Kyron Break itu adalah nama orang dan nama sepatu aslinya adalah 361 Degrees Control 2. Namun demikian sama saja keduanya juga bisa masuk sebagai penamaan dari 361 Degrees seri yang ini. Nah, tapi ada beberapa kekurangan nih. Ketika misalnya bobot Anda berat, Anda seorang pemain yang beratnya di atas 100 kg ataupun bahkan mencapai 150 kg, menggunakan sepatu ini tentu tidak akan stabil karena bantalannya terlalu mudah mengompres. Jadi ketika Anda lompat terus mendarat dengan bobot Anda yang berat, mungkin saja beberapa bagian mengompres berlebih, dan itu tidak akan menyenangkan karena akan menimbulkan delay ketika Anda ingin melompat lagi. Lalu bantalan ini juga digunakan orang yang berbadan besar, juga akan membuat umur pakainya semakin tidak lama karena bisa dikatakan ini bukan molekul yang padat, jadi dia
tipis sekali, jadi bisa dikatakan kalau Anda sering menginjak-injak di bagian belakang sini ataupun melompat-lompat di bagian depan ini, maka kualitas bantalannya akan semakin menurun seiring penggunaan. Oke, untuk bantalan nilainya 8. Ya, berlanjut ke bagian bahan atas. Ini merupakan penerapan yang sejujurnya kami tidak menyukai, karena di bagian depan ini ada kulit sintetis yang tampilannya terlihat murahan sekali, tidak berkualitas yang bagus. Kemudian juga ada bahan mesh di sini yang standar saja. Ada lagi kulit sintetis lagi di bagian tengah seperti ini, dan juga berlanjut hingga ke bagian belakang. Kemudian kita melihat lidahnya juga menggunakan bahan mesh dan mudah diatur. Lentur juga, ini juga cukup oke untuk menahan jeratan tali. Kita lihat bagian lidahnya ada padding-paddingnya, jadi lumayan oke. Tapi kalau secara keseluruhan dengan tampilannya memang kekurangannya hanya di kualitas bahan kulit sintetisnya ini. Lagi pula ketika Anda menggunakan di lapangan yang misalnya minim ventilasi ataupun Anda bermain di outdoor yang panas sekali, maka Anda akan merasakan begitu gerahnya menggunakan sepatu ini. Karena terlihat memang minim ventilasi, kebanyakan menggunakan kulit sintetis yang rapat sekali. Kemudian ini juga meshnya tergolong cukup rapat juga, tidak ada ventilasi-ventilasinya. Lantas di bagian samping malah ada plastik-plastik penyangga, jadi bukan sesuatu yang oke untuk membuat kaki Anda terasa dingin ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kita yang paling suka di bagian bahan atas adalah di bagian padding-padding pergelangannya. Jadi collarnya ini terasa tebal, tapi yang paling menyenangkan adalah di bagian pergelangan ankle, karena ada busa yang menonjol yang bisa menahan kaki Anda pada posisi yang paling aman ketika Anda bermain cepat. Nah, kemudian juga ada rumah tumit yang lumayan oke, jadi kayak tumit Anda nih bisa kekunci di bagian sini. Tapi sayangnya ketika Anda menggunakan kaos kaki tipis, saya merasakan begitu mudah sekali goyang di bagian pergelangan dan menyisakan beberapa space yang cukup membahayakan ketika nantinya Anda salah dalam pendaratan. Kemudian ini ada penggunaan tali yang bulat seperti ini. Talinya juga tergolong panjang. Kayaknya kalau Anda mau lebih maksimal lagi dalam menahan kuncian seperti ini, kayaknya Anda harus mengganti talinya dengan yang karakternya lebih oke, karena ini bisa dikategorikan sebagai tali yang mudah sekali terlepas. Saya beberapa kali mengikatnya 2 kali, bahkan mudah juga terlepas. Jadi kayaknya bisa diganti dengan yang lebih proper, dengan yang bertekstur kesat dan juga tentunya tidak licin seperti ini. Oke, untuk bahan atas nilainya adalah 7 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas soal kuncian sepatu ini. Menarik sih, di bagian samping ini ada arc lock yang bisa dikatakan sebagai penyangga untuk kaki bagian tengah. Jadi pada bagian tengah ini kaki Anda tuh terasa tertahan di bagian dalam sini. Kemudian ini juga arc lock-nya bisa dikatakan cukup panjang dari bagian tengah hingga hampir ke bagian tumit. Nih kita bisa lihat di bagian tengah sini. Ini penerapan plastiknya juga tampilannya keren. Walaupun kita bisa dikatakan kalau sepatu ini tuh tidak sepenuhnya perfect, masih banyak bahan-bahan yang terlihat murahan, kemudian juga ada lem-leman yang terlihat keluar-keluar seperti ini. Jadi penerapan arc lock ini sedikit mengobati yang tadinya kami tidak menyukai karena tampilannya kurang rapih, tapi dengan hadirnya ini jadi sedikit lebih keren. Oke, kemudian di bagian depan karena ini tergolong kaku, mungkin akan menyakitkan ketika Anda memilih size yang pas dan Anda suka bermain ataupun berhenti dengan keadaan lurus seperti ini. Karena ketika kaki Anda terbentur ini tentu akan cukup menyakitkan. Sementara untuk berhenti lateral, di bagian samping ini seperti ada belt berbahan tekstil seperti ini. Cukup menarik, kemudian ada jahitan di atasnya, ada fuse material juga. Jadi ini cukup oke ketika Anda suka bermanuver ke kanan kiri. Ingat kalau Spencer Dinwiddie itu pemain yang eksplosif, yang gerakannya kanan kirinya cepat sekali, crossover-nya cepat, kemudian menembak juga cepat. Jadi menggunakan sepatu ini tentu dia akan cukup nyaman. Nah, sayangnya walaupun arc lock ini menjaga kaki Anda di bagian tengah, namun ternyata ada kekurangan ketika kami bermain cepat di tengah game. Kami merasa ada space yang cukup tidak mengenakan. Jadi kami merasa walaupun ada padding yang cukup tebal ini, namun terasa masih ada jarak antara pergelangan dengan padding tersebut. Jadi nggak sepenuhnya mengunci. Hal tersebut mungkin juga karena talinya yang kurang maksimal untuk diikat kencang, ataupun juga tidak ada penyangganya di bagian atas ini juga
bisa berpengaruh. Namun kalau Anda ingin lebih maksimal, saya sarankan Anda untuk memilih menggunakan kaos kaki yang sedikit tebal, yang permukaannya kesat, jadi tidak mudah slip ketika Anda bermain cepat. Lalu kita menemukan di belakang ini ada heel counter yang lumayan tebal. Ini juga bisa dikatakan cukup kuat menyangga Anda, dan penggunaan ini juga mencegah kaki Anda jadi mudah terkilir. Oke, sepatu ini juga dikatakan cukup fleksibel pada bagian depannya. Arc lock ini jadi terlihat berfungsi sekali ketika Anda menekuk sepatu ini. Oke. Nah, untuk ujian, kami memberikan nilai sepatu ini adalah 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Nah, jadi bagian-bagian tersebut membuat saya kurang menyukai secara keseluruhannya. Tapi saya tetap menyukai bantalan quick foam yang dihadirkan. Jadi secara keseluruhan, buat Anda yang ingin memiliki sepatu dengan level signature shoes tapi harganya tidak terlalu mahal, bahkan harga retailnya juga tidak terlalu mahal, maka mungkin Anda bisa melihat sepatu ini. Langsung saja pesan di NCR Sport dan Anda akan menemukan beberapa pilihan colorway menarik lainnya. Oke, secara keseluruhan untuk sepatu ini kami berikan nilai 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.